Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 24 1 Januari J. Setelah mendengar penjelasan Valentino, Angel semakin merasa kalau Valentino tidak puas dengan situasi grup Kusuma yang sekarang. Angel segera bertanya, "Kalau begitu, menurutmu apa yang harus diperbuat? Kalau ingin membesarkan grup Kusuma, tentu saja harus menggantikan Bobby." Jawab Valentino dengan serius. Valentino mengira Angel bertanya karena dia ingin mendengar ada pendapat bagus apa untuk grup Kusuma. Makanya Valentino menganalisis dengan baik-baik. Namun, setelah Angel mendengar jawaban Valentino, ekspresinya malah berubah. Rupanya apa yang dikatakan Robert benar. Valentino benar-benar ingin menggantikan grup Kusuma. Valentino membuka mulutnya untuk berkata, "Angel, kalau kamu mau, aku bisa membuatmu." Akan tetapi, ketika baru berbicara sampai setengah, Angel sudah menyelanya. "Aku lelah, mau tidur dulu." Setelah itu, Angel langsung berdiri lalu kembali ke kamarnya. Saat ini perasaannya campur aduk. Tuan Besar Kusuma dapat menguasai grup Kusuma berkat jerih payahnya. Angel pasti tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang luar. Meskipun Valentino menginginkan grup Kusuma, Angel akan memikirkan cara untuk membantu Valentino. Namun, jika Valentino ternyata menginginkan grup Kusuma untuk memberikannya kepada Maple Rain Real Estate sebagai imbalan, Angel pasti tidak akan menyetujuinya. Sekarang perasaan Angel campur aduk. Dia ingin bertanya pada Valentino, tapi Angel juga tidak tahu apakah tebakannya benar atau tidak. Jadi, sekarang Angel juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia hanya bisa menenangkan diri dulu. Valentino terdiam melihat sosok Angel yang berjalan pergi. Awalnya dia ingin mengganti Bobby dan yang lain, kemudian membiarkan Angel yang mengambil alih seluruh grup Kusuma. Angel memiliki potensi, nanti dia pasti bisa meyakinkan publik. Dengan bantuan Valentino, grup Kusuma pasti bisa memenuhi keinginan Tuan Besar Kusuma, berkembang pesat dan menjadi salah satu perusahaan terbaik di kota Neo. Namun tidak tahu kenapa, sepertinya Angel tidak peduli. Apakah karena dia mengkhawatirkan hubungannya dengan Bobby dan yang lainnya? Maka dari itu, Angel tidak ingin Valentino melakukannya. Valentino kurang mengerti dengan pemikiran Angel, dia hanya bisa dengan pasrah menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun, kalau sudah sampai titik mendesak, walaupun Angel tidak tega melakukan apa-apa kepada Bobby dan Robert, Valentino tetap akan bertindak. Waktu itu karena Valentino berutang budi pada Tuan Besar Kusuma, dia baru menjadi menantu keluarga Kusuma dan menikahi Angel. Lalu, dulu Tuan Besar Kusuma pernah berbicara dengan Valentino yang hanya mereka berdua tahu. Setelah Tuan Besar Kusuma meninggal dunia, tinggal Valentino seorang yang tahu mengenai percakapan itu. Waktu itu hanya Tuan Besar Kusuma yang mengetahui identitas Valentino. Dia pernah memohon pada Valentino, kalau suatu hari keluarga Kusuma terkena bencana, Valentino harus membantu keluarga Kusuma. Pada saat itu, Valentino saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dia tidak mungkin dengan mudah menyetujui Tuan Besar Kusuma karena dia sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Akan tetapi, Tuan Besar Kusuma bersikeras. Dia mempercayai penilaiannya kalau Valentino tidak akan selamanya hidup susah. Jadi Tuan Besar Kusuma hanya ingin Valentino menjanjikan satu hal padanya. Akhirnya Valentino menyetujui Tuan Besar Kusuma. Kalau kedepannya dia sudah berkemampuan, dia pasti akan mempertahankan kemakmuran grup Kusuma dan tidak akan pernah membiarkannya jatuh. Karena janji itu dan kebaikan Tuan Besar Kusuma, Valentino sudah menahan diri selama 3 tahun di keluarga Kusuma. Sekarang, ditambah dengan cintanya kepada Angel, Valentino pasti tidak akan membiarkan grup Kusuma jatuh. Karena Bobby dan yang lain tidak berkemampuan, maka mereka tidak pantas menduduki posisi mereka di perusahaan saat ini. Valentino memikirkan hal ini sampai dia ketiduran. Keesokan harinya, ketika Valentino mau mengantar Angel ke perusahaan, Angel malah menolaknya. Hal ini mencengangkan Valentino. Selama 3 tahun ini, Angel tidak pernah menolak antaran Valentino. Meskipun dulu saat Valentino masih hidup susah dan ditertawakan orang-orang, Angel tidak pernah tidak memperbolehkan Valentino untuk mengantarnya. Akan tetapi, hari ini entah kenapa Angel memaksa untuk membawa mobil sendiri. Selain itu, Valentino menyadari bukan hanya Angel, tapi sikap Jenny terhadapnya juga sudah berubah. Meskipun kedua kakak beradik ini merahasiakannya dengan baik, Valentino yang sensitif tetap menyadarinya. Hal ini benar-benar membuat Valentino bingung. Kemarin mereka baru mendapatkan sebuah villa, seharusnya mereka merasa bahagia, kan?
Valentino terus merasa sepertinya mereka berdua telah salah paham terhadapnya. Bahkan dengan iki Valentino, dia tidak dapat menebak isi hati wanita. Angel tetap tidak membiarkan Valentino mengantarnya. Valentino membiarkan Angel yang mengendarai mobilnya. Angel pun tidak mau. Angel tetap ingin naik mobil sendiri ke perusahaan. Mary dan David juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka sedikit tercengang. Namun, mereka juga segan untuk bertanya pada Valentino. Mereka hanya bisa menunggu Angel pulang lalu bertanya ada apa. Valentino tidak bisa menekan rasa penasarannya. Jenny, ada apa dengan kakakmu? Mana aku tahu? Apa kamu sendiri tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Jenny memanyunkan bibirnya. Kemudian dia kembali bersikap cuek kepada Valentino seperti dulu. Padahal kemarin Jenny terkejut karena Valentino telah membeli sebuah villa. Akan tetapi, setelah dia mendengar analisis Robert, dia semakin merasa kalau kemungkinan itu besar. Valentino mendapatkan villa tersebut dengan mengkhianati keluarga Kusuma. Hal ini membuat Jenny merasa sangat kesal. Meskipun grup Kusuma bukan di bawah kuasa Angel, Jenny mempunyai pikiran yang sama dengan Angel. Jenny tidak akan membiarkan Valentino memiliki grup Kusuma agar dia dapat memberikannya kepada Maple Rain Real Estate. Sikap Jenny membuat Valentino menatapnya dengan datar. Setelah itu dia tidak lanjut bertanya lagi. Aku akan pergi sendiri ke pesta reuni malam ini. Kamu tidak perlu mengantarku, kata Jenny. Valentino menatap Jenny lagi. Dalam hati dia berpikir, kemarin ketika aku pergi ke pusat kebugaran Maple Dawn, pasti telah terjadi sesuatu. Kalau tidak, Jenny dan Angel tidak mungkin akan bersikap seperti ini terhadap Valentino pada waktu yang sama. Valentino dapat tidak menghiraukan sikap Jenny, tapi dia tidak boleh mengabaikan perasaan Angel. Baiklah, kebetulan aku juga punya urusan. Valentino mengibaskan tangannya. Dia tidak berniat untuk bersikeras mengantar Jenny sedikit pun. Kalau bukan karena Angel dan Mary khawatir, Valentino benar-benar tidak ingin menemani Jenny ke pesta reuninya. Setelah Angel pergi, Jenny berdandan. Dia ingin keluar bersama temannya. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya. Apakah wanita tidak bosan keluar melulu? Menatap Jenny yang sedang sibuk sendiri, Valentino pun berkata, hati-hati di luar. Kalau perlu aku menjemputmu, telepon saja. Terakhir kali Jenny keluar, dia terluka lalu malah menyalahkan Valentino. Valentino tidak ingin kejadian itu terulang lagi. Bagaimanapun juga, Jenny adalah adik Angel. Valentino tidak ingin terjadi apa-apa pada Jenny. Tanpa menoleh dan sambil membelakangi Valentino, Jenny membungkuk lalu mengambil hak tingginya. Rok putih yang dikenakan Jenny membungkus tubuhnya dengan bagus. Kakinya yang jenjang sedikit tertekuk, Jenny terlihat sangat cantik. Jenny sedang sedikit membungkuk sambil membelakangi Valentino untuk mengenakan hak tingginya dan pemandangan bagian belakang roknya pasti dapat membuat jantung siapapun berdebar. Bab 242, Pertanggungjawaban? Dari gayanya ini, Valentino hanya melihatnya sekilas, kemudian segera mengalihkan pandangannya. Iya, aku sudah tahu. Kamu urus dirimu saja. Selesai memakai sepatu, Jenny berjalan beberapa langkah, lalu menjawab Valentino. Setelah itu, dia pun segera berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Valentino hanya menggelengkan kepalanya. Dia pergi mencari Danu untuk membahas rencana yang sedang berlangsung sekarang. Bagaimanapun, Danu baru saja menerima pekerjaan ini, pasti akan sedikit kesulitan. Makanya Valentino perlu mengawasi dan mengendalikan pekerjaan ini dari jauh. Setelah selesai membahas urusan pekerjaan dengan Danu, Valentino berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi melihat Angel. Sebab, sikap Angel agak janggal, Valentino merasa ada yang salah dengannya. Valentino memeriksa waktu sebentar. Kalau dia pergi ke perusahaan keluarga Kusuma sekarang, mungkin ketika dia tiba di sana sudah hampir waktunya makan siang. Kebetulan Valentino bisa pergi makan bersama Angel dan membicarakan apakah ada kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka berdua. Begitu terpikir akan hal itu, Valentino segera mengambil kunci mobilnya dan langsung bersiap-siap untuk pergi ke perusahaan keluarga Kusuma. Namun, pada saat ini Hendrik tiba-tiba menghubunginya. Tuan Muda Valentino, sekarang Anda ada di mana? Ada di rumah tidak? Begitu panggilannya diangkat, Hendrik segera bertanya pada Valentino. Berdasarkan nada bicara Hendrik, sepertinya ada sesuatu yang mendesak. Aku ingin pergi ke grup Kusuma. Aku sudah tidak ada di rumah. Jawab Valentino sambil mengernyitkan dahinya. Apa Maple Rain Real Estate ada masalah? Atau Marco lagi-lagi membuat masalah? Baiklah, perusahaan keluarga Kusuma ya? Oke. Jawab Hendrik. Apa ada masalah?
Tanya Valentino dengan heran. Kita sedang mempersiapkan sesuatu di sini dan ingin dikirim kepada Tuan Muda Valentino, nanti Tuan Muda akan tahu sendirinya. Selesai bicara, Hendrik segera mengucapkan salam kepada Valentino dan mengakhiri panggilannya. Valentino agak pasrah. Kenapa dia merasa orang-orang di sekitarnya bersikap sangat aneh? Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi. Valentino pun segera memanaskan mobilnya, lalu melaju ke perusahaan keluarga Kusuma. Sementara itu, di sisi lain, Angel baru saja tiba di perusahaan dan langsung bertemu dengan Kiara. Hari ini adalah hari di mana harus memakai baju kerja, tapi Kiara malah memakai pakaian santai. Kiara sedang memakai baju yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dia tampak sangat menonjol di antara para pegawai perusahaan yang memakai baju formal. Loh, bukankah ini adalah orang berjasa bagi perusahaan kita, si Angel? Kenapa kamu datang sendirian? Suara Kiara sangat keras. Dia sengaja berteriak dengan nada yang berlebihan. Angel merasa tidak nyaman. Bagaimanapun dia sangat jarang pergi kerja sendirian. Ketika dalam perjalanan menuju perusahaan tadi, Angel sudah merasa sangat tidak terbiasa dan juga menyesal. Seharusnya dia meminta Valentino mengantarnya pergi. Sekarang dia malah harus menghadapi Kiara yang mengoloknya. Hatinya merasa semakin sesak. Semua orang yang ada di sana segera mengerubungi mereka begitu mendengar suara. Belakangan ini Angel adalah orang terkenal di grup Kusuma. Awalnya karena dia berhasil bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate dan juga mendapat perhatian dari Nyonya Besar Kusuma. Tidak hanya itu, bahkan ketika berada di Hotel Four Seasons, Angel merupakan pemeran utama sepanjang acara itu dan sangat menarik perhatian. Di antara kerumunan itu, ada yang kagum padanya dan juga ada yang iri padanya. Apa maksudmu? Angel menatap Kiara. Aku tidak punya maksud lain. Aku hanya ingin bertanya, kenapa suamimu tidak mengantarmu ke kantor? Tanya Kiara sambil mengibaskan rambutnya dengan sok. Orang-orang yang ada di sana juga kaget. Bagaimanapun, Valentino telah mengantar Angel pergi ke kantor selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini Valentino tidak pernah absen dalam mengantar Angel pergi ke kantor. Dia selalu akan mengantar dan menjemput Angel dengan tepat waktu. Dari yang menaiki sepeda elektrik hingga kini menjadi BMW biru itu, semuanya tahu hal itu dengan jelas. Hari ini dia ada urusan, jadi tidak bisa mengantarku. Jawab Angel dengan raut wajah dingin. Sebenarnya, Angel juga sangat sedih. Bagaimanapun, dia sudah diantar Valentino selama 3 tahun dan sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Kini dia tiba-tiba datang ke kantor sendirian naik taksi. Angel lah yang paling tidak terbiasa dengan hal ini. Aha! Setauku Valentino tidak bekerja, kan? Urusan apa yang bisa dia punya? Jangan-jangan kalian bertengkar, ya? Hahaha. Tanya Kiara pura-pura heran sambil tertawa. Saat itu Kiara pergi ke mobil Valentino untuk melakukan sesuatu padanya agar bisa mengetahui informasi dari mulut Valentino. Akan tetapi, Valentino tidak termakan umpannya. Tentu saja Kiara gagal mendapatkan apa yang diinginkannya. Kiara, apa hubungannya denganmu kalau kami bertengkar atau tidak? Angel menatap Kiara dengan dingin. Senyuman di wajah Kiara seketika membeku. Dia tidak bisa berkata-kata. Awalnya orang-orang yang mengamati mereka ingin tertawa, tapi ikut menutup mulut. Mereka bertengkar atau tidak, itu merupakan masalah keluarga Angel dan sungguh tidak ada hubungannya dengan orang lain. Hai MPA, tentu saja tidak ada hubungannya denganku, tapi aku tidak paham dengan satu hal, jadi tolong Kak Angel jelaskan padaku. Jawab Kiara sambil mendengus dingin. Aku tidak tertarik, kalau tidak ada hal lain lagi, menyingkirlah. Aku masih harus bekerja. Angel sama sekali tidak menghiraukannya dan langsung berbalik menuju lift. Angel, berhenti! Kamu berhutang penjelasan pada keluarga Kusuma dan semua orang yang ada di perusahaan. Pada saat ini, Kiara tiba-tiba berteriak keras. Semuanya langsung terdiam. Mereka tidak paham dengan maksud ucapan Kiara. Sementara Angel juga tampak kebingungan. Apa maksudmu? Penjelasan apa yang harus kuberikan? Angel menghentikan langkahnya, kemudian berbalik menghadap Kiara. Kini, belasan karyawan perusahaan dan beberapa orang dari keluarga Kusuma juga sedang menatap Kiara. Mereka ingin melihat apa yang ingin dikatakan Kiara. Kamu tidak tahu apa yang harus kamu jelaskan pada kami? Kamu sendiri tidak tahu apa yang kamu lakukan bersama Valentino? Tanya Kiara dengan nada menginterogasi. Ekspresi wajahnya juga tampak sangat yakin. Awalnya Angel ingin membalas ucapan Kiara,
tapi tiba-tiba dia merasa bersalah. Jangan-jangan Kiara juga sudah tahu kalau Valentino ada hubungan pribadi dengan Maple Rain Real Estate. Namun, kalau Kiara sudah mengetahui hal itu dan memiliki bukti, Kiara pasti akan langsung melapor pada Nyonya Besar Kusuma, kan? Aku tidak mengerti, jawab Angel sambil menggertakkan giginya. Hei, kalau kamu tidak paham, biar ku jelaskan untukmu. Siapa yang membeli BMW milik kalian itu? Tanya Kiara dengan nada dingin. Valentino yang membelinya, kenapa? Jawab Angel tanpa ragu. Hahaha. Kenapa? Kenapa menurutmu? Setauku, dalam waktu 3 tahun belakangan Valentino tidak pernah pergi bekerja, kan? Tidak bekerja maka tidak punya pendapatan? Jadi, tolong jelaskan padaku, dari mana asal uangnya? BMW seri itu paling sedikit senilai 800 juta lebih. Dari mana datangnya uang sebanyak itu? Selesai bicara, Kiara menatap Angel dengan dingin. Sedangkan 20-an orang yang ada di sana juga ikut mengangguk setuju dengan ucapan Kiara. Sebelumnya mereka sangat iri ketika melihat Valentino mengendarai BMW seharga 900 juta itu. Namun, begitu mendengar ucapan Kiara, mereka juga merasa ada yang janggal. Valentino menikah masuk ke keluarga Kusuma tanpa memiliki pencapaian apapun. Semua orang juga mengetahui hal itu dan bahkan Valentino juga tidak pernah masuk kerja. Seorang pria yang hanya bisa mengandalkan istrinya, kini tiba-tiba bisa membeli sebuah BMW yang seharga 900 juta? Bab 243, dari mana asalnya uang itu? Siapa yang bisa mempercayai hal itu? Jangan katakan padaku kalau itu adalah tabungan keluargamu. Angel, kalau keluarga kalian punya uang sebanyak itu, seharusnya kalian sudah pindah rumah, kan? Kiara langsung menyangkal alasan yang mungkin digunakan Angel tanpa menunggu balasan dari Angel. Sementara Angel seketika terdiam. Jadi, aku ingin bertanya, dari mana datangnya uang yang dipakai Valentino untuk membeli BMW? Melihat Angel diam saja, Kiara segera menghampirinya sambil menantikan jawaban Angel. Semua orang yang ada di sana juga sedang menatap Angel karena ingin mendengar penjelasan Angel. Masalah itu adalah urusan keluarga kami, kan? Apa hubungannya dengan kamu? Lagi pula, kamu bilang aku berutang penjelasan kepada grup Kusuma. Apa maksudmu? Tanya Angel sambil menatap Kiara dengan marah. Hei, kalau kalian menggunakan uang sendiri untuk membeli mobil, tentu saja itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi kalau kalian menggunakan uang grup Kusuma untuk memuaskan keinginan sendiri, hal itu tentu saja ada hubungannya denganku. Jadi, kamu perlu mempertanggungjawabkan hal ini kepada grup Kusuma. Ucapan Kiara membuat semua orang tercengang. Bukankah itu sama saja dengan mengatakan Angel menggelapkan uang grup Kusuma? Ucapan seperti ini tidak boleh diucapkan sembarangan. Sebab, sembarangan menggunakan uang perusahaan demi kepentingan sendiri itu sudah melanggar hukum, sudah perbuatan kriminal. Kamu! Angel seketika marah besar. Dia memelototi Kiara dan berkata, sebaiknya kamu jelaskan ucapanmu sekarang juga. Hai MPH, kalau begitu aku akan menjelaskannya dengan baik kepadamu. Kamu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan perwakilan dari Maple Rain Real Estate. Seluruh proses kerjasama itu hanya dilakukan oleh kamu seorang dan tidak ada campur tangan orang lain. Jadi, kalau kamu diam-diam melakukan sesuatu, kita juga tidak akan mengetahuinya. Ditambah lagi sekarang Valentino tiba-tiba membeli sebuah mobil seharga 900 juta. Bukankah itu sudah sangat jelas? Wajah Kiara dihiasi senyuman dingin. Dia tampak seperti sudah mendapatkan kelemahan Angel. Setelah mendengar ucapan Kiara, Angel seketika terdiam. Akhirnya dia tahu apa yang ingin dilakukan Kiara. Sementara orang yang ada di sekitar juga akhirnya mengerti, lalu tidak tahan untuk mendiskusikan hal ini. Valentino tiba-tiba membeli BMW, pasti karena Angel diam-diam korupsi dalam proyek kerjasama itu, kan? Pasti, hanya menelan komisi penjualan saja tidak masalah, tapi mungkin saja Angel diam-diam melakukan sesuatu dan menelan banyak uang perusahaan. Selain kemungkinan itu, aku sungguh tidak bisa terpikir dari mana datangnya uang sebanyak itu hingga Valentino bisa membeli BMW yang harganya hampir 1 miliar. Hai MPH, sudah kuduga pasti ada sesuatu yang tidak beres. Angel pasti diam-diam korupsi. Setidaknya mencapai ratusan juta. Mereka semua terus mendiskusikan hal ini. Ketika mendengar pembahasan mereka, Angel merasa sangat marah. Angel berani bersumpah, dia tidak pernah mengambil uang sepeser pun untuk membeli mobil. Lagi pula, kerjasamanya dengan Maple Rain Real Estate juga sangat profesional. Dia tidak pernah mengambil uang komisi ataupun korupsi.
Namun, kalaupun dia berusaha menjelaskannya sekarang, pasti tidak ada orang yang akan mempercayainya. Mereka semua pasti hanya akan percaya pada Kiara. Kalau tidak ada penjelasan mengenai mobil yang harganya hampir 1 miliar itu. Angel, coba kamu jelaskan, dari mana Valentino punya uang untuk membeli mobil itu? Kiara tersenyum sinis sambil mendesak Angel. Dia punya uang sendiri. Dia membeli mobil menggunakan uang tabungannya sendiri. Dia sudah punya uang sebelum menikah ke keluarga Kusuma. Jawab Angel sembari menggertakkan giginya. Tidak mungkin. Mustahil kalau dia punya uang. Balas Kiara. Lagi pula kamu juga tidak tahu apa pekerjaan Valentino sebelumnya. Kamu juga tidak tahu siapa Valentino dulunya. Bagaimana kamu bisa tahu kalau dia tidak punya uang? Jawab Angel sambil menggigit bibir. Pokoknya kamu pasti sudah melakukan penggelapan. Setelah pulang kerja nanti, aku akan melaporkan hal ini kepada nenek. Biarkan nenek saja yang menyelidikinya. Ucap Kiara setelah terdiam sejenak. Kiara tidak percaya kalau Angel bisa terus sukses. Asalkan dia bisa mendapat kelemahan Angel, bukankah nanti dia bisa mempermainkan Angel sesuka hatinya? Masih ada satu hal lagi. Waktu itu Valentino telah memesan seluruh hotel Four Seasons untukmu. Itu setidaknya juga harus menghabiskan beberapa ratus juta, kan? Dari mana datangnya uang itu? Hai MPA. Sekarang aku sangat yakin kalau kamu memakan uang perusahaan. Apa aku salah kalau aku memintamu untuk mempertanggungjawabkannya? Ucap Kiara sambil tertawa dingin. Kini semua orang sudah berada di pihak Kiara dan setuju dengan ucapannya. Sekarang Angel telah menjadi musuh mereka semua. Dia seakan menjadi seseorang yang sudah melakukan banyak kejahatan besar. Angel tahu kalau dirinya tidak bersalah, tapi orang-orang yang ada di sini pasti tidak akan percaya padanya. Valentino lebih kaya daripada yang kamu pikirkan. Dia tidak hanya bisa membeli mobil yang harganya hampir 1 miliar, dia juga bisa membeli villa seharga belasan miliar. Biar kutanya padamu, siapa yang bisa mengambil uang sebanyak belasan miliar dari perusahaan? Tanya Angel dengan marah. Begitu mendengar ucapan Angel, Kiara seketika terdiam, bahkan orang-orang di sana juga agak bingung. Apa yang dikatakan Angel itu benar? Valentino sanggup membeli villa seharga belasan miliar. Dia bercanda, ya? Tidak perlu membahas villanya. Kalau Valentino sungguh bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, berarti Valentino bukan orang biasa. Ya, meski Angel korupsi pun, dia hanya bisa mengambil paling banyak beberapa ratus juta saja, dia tidak mungkin bisa mengambil belasan miliar. Bagaimanapun, orang-orang yang bekerja di bagian keuangan juga tidak bodoh, kan? Jadi, kalau Valentino sungguh bisa mengeluarkan uang belasan miliar, maka Angel bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Tapi apa Valentino sungguh bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Aku tidak percaya. Mendengar pembahasan orang sekitar, Kiara merasa semakin jengkel. Awalnya Kiara berencana kalau Angel tidak bisa mencari alasan. Maka kenyataan bahwa Angel mengambil uang perusahaan sudah bisa dipastikan. Akan tetapi, Kiara tidak menduga kalau Angel bisa berkata seperti itu. Angel bilang Valentino tidak hanya sanggup membeli mobil yang harganya hampir 1 miliar, tetapi juga bisa membeli sebuah villa dengan harga belasan miliar. Bukankah hal itu sangat konyol? Angel, apa kamu percaya pada ucapanmu sendiri? Cibir Kiara. Percaya atau tidak, bukan urusanmu. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa langsung ke Departemen Keuangan perusahaan untuk memeriksanya. Aku tidak melakukan kesalahan, jadi aku tidak akan takut. Balas Angel. Kamu masih saja ingin pura-pura. Villa seharga belasan miliar. Kalau kamu bisa membuktikan Valentino memang punya uang, coba suruh dia ganti mobil yang harganya 2 miliar. Kamu suruh Valentino bawa mobil seharga 2 miliar di hadapanku sekarang juga, maka aku akan percaya kalau kamu tidak bersalah. Kiara memanyunkan bibirnya. Kiara merasa Angel sedang membual. Villa seharga belasan miliar. Kalau Valentino memang sehebat itu, untuk apa dia diam saja ketika ditindas dan diremehkan orang lain selama 3 tahun ini? Kalau Valentino sekaya itu, bukankah dia sudah bisa membeli rumah besar untuk Angel dan keluarganya dari awal? Masalah mengenai Mary yang sudah lama ingin pindah rumah bukanlah rahasia lagi di keluarga Kusuma. Semuanya seketika terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Kita tidak mungkin mempercayai semua ucapan yang kamu lontarkan juga. Kan, Angel? Kamu bilang kamu sudah membeli villa dengan harga belasan miliar. Siapa yang tahu kamu beli dari mana? Villa itu juga tidak bisa bergerak, kami juga tidak bisa melihatnya. Kalau kamu memang hebat, kamu coba beli mobil yang harganya 2 miliar, biar kami bisa melihatnya juga.
Dengan begitu, kami baru akan percaya kalau Valentino memang punya uang. Pada saat ini, Angel sungguh ingin membawa Kiara dan yang lainnya pergi melihat villa Valentino untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun, kalau dilakukan seperti itu akan sangat tidak berarti. Terserah kalian saja. Kalau tidak percaya, silakan periksa catatan keuangan perusahaan. Selesai bicara, Angel bersiap-siap untuk naik lift. Pada saat ini, Satpam perusahaan keluarga Kusuma tiba-tiba menerobos masuk ke gedung dengan buru-buru. Manajer umum, supervisor, di luar sana ada banyak mobil yang berdatangan. Ketika Satpam itu melihat Angel dan Kiara ada di sana, mereka agak tercengang, kemudian segera melapor keadaan di luar. Semua orang yang ada di sana seketika tercengang. Tadi mereka baru membahas tentang mobil, sekarang mobilnya sudah datang saja? Bab 244, Kejutan. Angel dan Kiara langsung terdiam. Kemudian Kiara sontak bertanya. Mobil? Mobil seperti apa? Mobil mewah. Mobil-mobil itu sudah menghalangi pintu besar perusahaan kita. Jawab Satpam itu dengan tidak berdaya. Orang-orang yang ada di sana kembali kaget. Ternyata bukan mobil biasa, melainkan mobil mewah. Apa ini adalah sebuah kebetulan belaka? Atau tersimpan alasan lainnya? Mobil mewah yang seperti apa? Kiara melirik Angel dulu, baru lanjut bertanya. Saat ini, Angel juga sangat bingung. Dia juga tidak menghubungi Valentino, bagaimana dia bisa tahu siapa yang datang. Lagi pula, Valentino juga tidak mungkin bisa menebaknya dulu, kan? Tidak mungkin dia tahu apa yang akan terjadi di sini, kan? Dua Mercedes-Benz yang harganya 1,6 miliar dan masih ada sebuah Maserati yang harganya sekitar 2 miliar. Begitu selesai berkata, bibir Satpam itu langsung berkedut. Begitu ketiga mobil itu tiba di depan pintu perusahaan, pintu utamanya langsung terhalang. Dia juga tidak berani menyuruh mereka menggeser mobilnya, apalagi menyentuh mobil itu. Bagaimana kalau ternyata terjadi sesuatu setelah menyentuhnya? Dia tidak sanggup ganti rugi. Mobil mewah seharga miliaran! Kiara seketika tercengang, begitu pula dengan semua orang yang ada di sana. Benar, Maserati itu senilai 2 miliar. Jawab Satpam itu sambil mengangguk. Apa mereka ada mengatakan maksud kedatangan mereka? Tanya Kiara dengan tidak sabar. Mereka datang untuk mencari manajer umum Angel. Satpam tersebut mengalihkan pandangannya kepada Angel. Mendengar ucapan Satpam itu, semua orang langsung menutup mulutnya, termasuk Kiara. Siapa yang begitu kurang kerjaan datang mencari Angel dengan mengendarai mobil mewahnya? Jangan-jangan Valentino? Begitu terpikir akan hal itu, raut wajah semua orang tampak sedikit muram. Bagaimanapun, mereka barusan mengolok Angel. Kalau Valentino sungguh mengendarai mobil mewah kemari, bukankah itu sama saja dengan menampar wajah mereka sendiri? Ekspresi Kiara tampak sangat muram. Kekesalan yang dirasakan di dalam hatinya sudah menggunung. Manajer umum Angel, sebaiknya Anda segera pergi melihatnya. Kalau Anda tidak keluar, mereka tidak akan menggeser mobilnya. Ucap Satpam itu dengan tidak berdaya. Dia tidak berani menyinggung orang yang ada di luar dan tidak berani memerintahkan Angel melakukan sesuatu. Dia merasa sangat serba salah karena berada di antara mereka. Baiklah, aku akan pergi melihat mereka. Angel mengangguk setuju, lalu berjalan keluar. Kiara lagi-lagi terdiam sejenak, lalu berkata dengan tidak puas. Ayo kita pergi keluar untuk melihatnya. Kiara sungguh tidak percaya kalau Valentino bisa membeli Maserati seharga 2 miliar itu. Bukankah itu sangatlah konyol? Kalaupun Angel memang melakukan penggelapan, dia juga tidak mungkin bisa membeli mobil seharga 2 miliar dengan uang itu. Jika seperti itu, orang-orang dari Departemen Keuangan tidak mungkin tidak sadar dengan kejanggalan ini. Melihat Kiara yang bergegas mengikuti Angel, mereka semua terdiam sejenak sebelum akhirnya menyusul mereka berdua karena penasaran. Suka menonton keramaian merupakan sifat alami manusia. Lagi pula, keramaian ini ada hubungannya dengan Angel, si tokoh terkenal di perusahaan mereka. Di luar gedung grup Kusuma. Dua Mercedes-Benz tipe SUV yang harganya tidak lebih rendah dari 1,6 miliar sedang terparkir di sisi kiri dan kanan. Maserati yang ada di tengah itu berwarna merah muda. Mungkin mobilnya sudah dimodifikasi. Setiap mobil itu merupakan impian banyak orang. Meski harga Mercedes-Benz tipe SUV itu sedikit lebih murah, tapi harganya juga mendekati angka 2 miliar. Kalau harga ketiga mobil itu ditotalkan, harganya sudah hampir mendekati angka 6 miliar. Dua Mercedes-Benz tipe SUV berwarna hitam itu terparkir di sisi kiri dan kanan.
bagaikan dua orang pengawal yang melindungi kedua sisi Maserati. Sedangkan Maserati berwarna merah muda yang berada di tengah itu tampak sangat feminin, seolah-olah merupakan gadis kecil yang sudah berdandan. Model mobilnya yang sangat halus dan elegan, ditambah lagi dengan lampu mobil yang sudah dimodifikasi menjadi bentuk hati, membuat orang yang melihatnya merasa sangat muda. Ban Maserati agak tipis dan bertipe tubeless. Jadi, meski tertancap paku, asalkan tidak mencabutnya, bannya juga tidak akan kempes. Ban tersebut memiliki keamanan yang sangat bagus. Kerangka bagian bawah mobil sangat rendah, jaraknya dengan tanah hanya sekitar 3-5 cm. Sebab, mobil balap seperti ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Kalau kerangka bagian bawahnya terlalu tinggi, maka ketika balapan, mobilnya akan menjadi goyah dan tidak stabil. Bahkan wanita manapun akan iri begitu melihat mobil seperti ini. Pada saat ini, dua pemuda berpakaian hitam masing-masing turun dari kedua Mercedes-Benz tipe SUV itu. Setelah mereka turun dari mobil, mereka langsung membuka bagasi mobil dan mengeluarkan barang. Kemudian, dua pemuda itu mengangkat sesuatu dan menghampiri Maserati tersebut. Barang yang ada di tangan mereka seperti sebuah piring raksasa. Di atasnya telah ditutup dengan sebuah kain merah muda dan tidak bisa melihat apa yang ada di dalam. Dua pemuda itu mengangkat piringan tersebut hingga ke depan Maserati dan menutupi bagian depan Maserati dengan hati-hati. Sedangkan pada saat ini, Angel, Kiara dan yang lainnya juga keluar dari gedung kantor. Ketika menyaksikan hal ini, semuanya seketika tercengang. Wah, Mercedes-Benz tipe SUV ini setidaknya mencapai 2 miliar, kan? Meski tidak senilai 2 miliar pun, tapi mobil Maserati yang berada di tengah adalah yang paling mahal. Setidaknya harganya mendekati 2,6 miliar. Astaga! Ini mewah sekali! Siapa orangnya? Apa yang ingin mereka lakukan? Mereka semua sibuk membicarakan hal ini sambil diam-diam melirik Angel. Bukannya satpam itu tadi mengatakan kalau orang-orang ini datang untuk mencari Angel. Hal ini pasti ada hubungannya dengan Angel. Wajah Kiara tampak sangat dingin seperti balok es. Dia dari tadi sedang menggertakkan giginya sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Hati Kiara dipenuhi dengan amarah dan kekesalan. Namun, Angel juga tampak kebingungan dan merasa sangat heran. Apa Valentino yang melakukan semua ini? Biasanya Valentino tidak akan melakukan hal seboh ini. Valentino memang sering memberinya kejutan, tapi tidak akan memberinya kejutan demi diperlihatkan kepada orang lain. Valentino hanya ingin Angel tahu maksud hatinya. Bahkan ketika di Hotel Four Seasons pada saat itu, Valentino juga hanya meminta orang mengundang Jenny pergi ke aula VIP di lantai paling atas sendirian. Kiara dan yang lainnya ingin mengikutinya ke atas, hingga pada akhirnya mereka baru melihat Valentino muncul. Angel menatap Maserati merah muda itu dan menyadari sepertinya ada seseorang di dalam mobil itu. Tapi Angel tidak bisa melihat dengan jelas. Sedangkan beberapa pemuda yang sedang sibuk bekerja itu tampaknya tidak berniat memberi mereka penjelasan apapun dan hanya sibuk bersiap-siap. Setelah meletakkan piringan itu di atas Maserati, beberapa pemuda itu mengeluarkan balon-balon berbentuk hati dari SUV. Balon berbentuk hati itu sangat banyak, kebanyakan warna balon itu adalah merah muda. Di tengahnya ada dicampur dengan warna merah tua. Balon-balon itu terlihat sangat indah dan romantis. Orang-orang yang melihat semua itu tampak agak bingung, semua ini tampaknya seperti ada orang yang ingin menyatakan cintanya. Ada balon, ada berbagai pita, bahkan ada dua pemuda masing-masing sedang memegang konfeti. Pokoknya, semua kejutan mewah ini tampak sangat romantis. Nona Angel, hari ini Tuan punya satu kejutan untuk Nona. Pada saat ini, jendela Mercedes-Benz tipe SUV itu terbuka. Seorang pemuda pun berdiri sambil memegang mikrofon, lalu berteriak kepada Angel. Mendengar hal itu, Angel seketika tercengang. Kejutan? Bab 245, melamar. Bukankah Valentino mengatakan bahwa bulan depan, pada saat hari ulang tahunnya Angel, Valentino akan memberikan kejutan padanya? Lalu, apa hari ini akan memberikan kejutan padanya? Saat ini, semua orang terdiam dan melihat ke arah pemuda itu yang sedang berbicara. Apa? Kejutan apa? Tanya Angel dengan tersenyum. Nona Angel yang begitu menawan, apakah Anda bersedia menerima kejutan ini? Pemuda itu bertanya pada Angel sambil tersenyum. Angel hampir terpana, dan berpikir aku bahkan tidak tahu siapa yang akan memberikanku kejutan. Bagaimana aku bisa menerimanya? Kalau itu Valentino, Angel pasti tidak akan menolaknya. Namun, ini membuat Angel berpikir apakah Valentino bisa begitu romantisnya. Suasana menjadi hening dan pemuda itu dengan tenang sambil melihat Angel dan menunggu jawaban darinya dengan tersenyum. Nona Angel, mobil Maserati yang dibuat secara khusus ini merupakan salah satu kejutannya.
Selama Anda bersedia, maka mobil Maserati ini akan menjadi milik Anda, Nona Angel, ujar pemuda itu sambil tertawa. Sering terdengar suara gas mobil itu. Kali ini, Kiara pun tercengang sampai-sampai lidahnya keluar. Mobil sport Maserati yang dibuat secara khusus, yang senilai lebih dari 2 miliar rupiah, akan diberikan secara cuma-cuma? Sangat keren sekali. Semua orang berpikir kalau Angel pasti akan menerimanya. Bahkan sampai-sampai ada seorang gadis yang ingin mewakili Angel untuk menyetujuinya. Setelah beberapa detik kemudian, pemuda itu bicara lagi. Kalau Nona Angel bersedia menerimanya, maka kami akan mengundang tuan kami untuk keluar. Mendengar ini, mata semua orang langsung melihat dengan penuh rasa ketertarikan. Apa pemeran utamanya akan keluar? Siapa sebenarnya dia? Apa mungkin itu Valentino? Kah, kamu suruh dia keluar dulu. Angel terdiam sejenak, wajahnya sedikit memerah. Sepertinya Nona Angel lebih menantikan kehadiran dari tuan kami. Kalau begitu, kami persilakan Tuan Hartanto untuk segera hadir di sini. Pemuda itu tersenyum ringan, kemudian terdengar iringan musik. Pemuda itu sambil berbicara sambil menjulurkan tangan ke arah mobil sport Maserati. Sepertinya, orang yang dia sebutkan berada di dalam mobil. Kiara dan semua orang tidak menghiraukan ucapan dari pemuda itu, dan langsung menatap mobil sport itu dengan mata terbuka lebar. Namun, wajah Angel langsung berubah drastis. Karena dia mendengar dengan jelas bahwa pemuda itu mengatakan untuk mempersilakan Tuan Hartanto hadir di sini. Tuan Hartanto. Bukan Valentino. Apakah orang kemarin yang menelpon dirinya adalah Tuan Hartanto? Memikirkan hal ini, wajah Angel langsung menjadi muram. Kalau itu benar-benar dia, maka Angel akan merasa sangat malu sampai tidak tahu harus bersembunyi di mana. Bilg! Bilg! Seketika dua meriam kembang api diledakkan, pita warna-warni serta kertas berwarna pun terbang keluar dan langsung memenuhi langit. Detik selanjutnya, pintu Maserati dibuka oleh orang. Seketika muncul pemuda yang mengenakan jas putih dan berjalan kemari dengan senyuman. Di tangannya juga membawa sepucuk bunga mawar yang sangat indah. Pemuda ini terlihat berusia 30-an tahun, mengenakan jas putih yang sangat berkilau, terlihat sangat mewah dan bagus. Rambut disisir rapi dan terlihat berkilau, sepertinya menyemprotkan banyak hairspray ke atasnya. Angel langsung mengembuskan napas berat saat melihat pria ini. Pemuda ini memang Hartanto Kusuma. Hartanto menggenggam sepucuk bunga mawar. Sejak turun dari mobil, langsung menatap Angel dengan tatapan sangat senang. Angel, lama tidak berjumpa. Hartanto menyapa Angel dari kejauhan. Kiara yang awalnya merasa marah langsung tercengang saat melihat adegan itu, tidak lama kemudian mulai tertawa. Dia mengira orang itu adalah Valentino, tapi akhirnya malah Hartanto. Hahaha. Kiara pun langsung tertawa terbahak-bahak di tempat. Semua orang tercengang. Bukankah Valentino mengatakan akan datang kemari dengan mengendarai mobil mewah untuk membantu Angel untuk membuktikan pada semua orang? Tapi, kenapa yang sekarang datang bukanlah Valentino, malah Hartanto? Bahkan mereka pun juga cukup mengenal jelas siapa Hartanto itu. Ternyata itu Hartanto. Bukankah Hartanto diutus perusahaan untuk dinas keluar kota? Dia ini pastinya baru kembali dari dinas. Sebelumnya dia sempat mencari cara untuk mendekati Angel. Sepertinya kali ini dia tidak ingin menyembunyikan dari orang lain. PVFT, Valentino pasti tidak tahu hal ini, kan? Sepertinya ada seorang istri yang akan berpaling pada pria lain, haha. Jangan mengatakan seperti itu juga. Lagi pula Angel pun tidak berbuat apa-apa. Belum tentu. Intinya aku tidak bisa menolak kejutan ini, apa mungkin Angel bisa menolaknya? Aku tidak percaya. Semua orang pada berdiskusi sambil menatap Hartanto dan Angel dengan menunjuk-nunjuk. Hartanto adalah tamu penting grup Kusuma, jadi dia tidak asing di mata semua orang. Kalau bukan karena terpesona oleh kecantikannya Angel pada pandangan pertama, maka kerjasama itu tidak mungkin bisa dengan lancar ditandatangani. Sejak saat itu, sering mengajak Angel untuk makan bersama, tapi Angel setiap kali menolaknya dengan halus. Terlebih lagi, Angel sudah dengan jelas memberitahukan Hartanto bahwa dia sudah menikah, berharap Hartanto tidak mengganggunya lagi. Namun, Hartanto sama sekali tidak berniat menyerah begitu saja, bahkan malah terlihat kepercayaan dirinya bertambah banyak. Beberapa hari yang lalu, saat Hartanto pergi dinas, membuat Angel sudah merasa lebih tenang. Namun, tidak disangka Hartanto yang barusan pulang dinas langsung merencanakan hal ini, ingin melamar Angel dengan meriah dan di depan banyak orang. Kiara dan lainnya mengeluarkan suara tawa, mereka ingin melihat bagaimana Angel mengatasi masalah ini. Hartanto yang berani berbuat demikian,
pastinya sudah mempunyai persiapan yang sempurna. Pada saat itu akan tersebar berita bahwa ternyata Angel yang sebagai istri orang sudah menerima lamaran dari Hartanto di depan umum. Bukankah hal ini membuat orang tertawa terbahak-bahak? Jadi, semua orang tidak buru-buru bubar. Mereka duduk di tempat untuk mempermalukan Angel. Angel, hal pertama aku datang kemari adalah menemuimu. Hartanto menunjukkan senyuman yang sangat memesona. Tapi, Angel malah langsung memotong pembicaraannya sambil mengerutkan alis. Tuan Hartanto, aku beritahu kamu sekali lagi. Aku sudah menikah. Aku sudah punya suami. Jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Terima kasih. Setelah Angel selesai bicara, dia langsung berbalik dan meninggalkan tempat itu. Dia sungguh tidak ingin menyia-nyiakan waktu dengan Hartanto. Terlebih lagi, di dalam hatinya Angel merasa bahwa kejutan yang diberikan Hartanto jelas berbeda jauh dengan kejutan yang diberikan Valentino di Hotel Four Seasons untuk dirinya. Angel, aku jauh-jauh pulang dari luar kota dan datang kemari untuk menemuimu. Apakah kamu tidak memberikanku waktu berbicara satu patah kata saja? Ujar Hartanto sambil jalan satu langkah ke depan. Nona Angel, perjalanan dalam memperjuangkan cinta itu sangatlah sulit, haruslah melewati beribu-ribu halangan dan rintangan, sangatlah tidak mudah. Meski demikian, itu tetaplah jalan yang harus kita lewati. Cintaku terhadap Nona Angel sangatlah dalam, tidak peduli hasilnya seperti apa, aku tetap harus mendapatkan kepastian, jadi kamu tidak seharusnya menghindar. Ternyata pemuda yang memegang mic itu adalah orang profesional yang diundang oleh Hartanto. Dengan satu ucapan bisa membuat Angel tercengang, seketika merasa canggung. Bab 246, Valentino bisa melakukannya. Kalau tidak pergi, Angel merasa hanya menghabiskan waktu saja dengan Hartanto. Kalau pergi, terlihat seperti orang yang habis melakukan kejahatan, dengan sengaja menghindar dari masalah ini. Aku beritahu kamu Angel, Tuan Hartanto adalah tamu penting perusahaan kita, dan kamu main pergi begitu saja sebelum selesai mendengar ucapannya. Tindakanmu ini sama sekali tidak pantas menjadi manajer umum. Kiara pun mengambil kesempatan untuk mencibir Angel. Ini adalah drama yang sangat menegangkan. Bagaimana mungkin dia membiarkan Angel bisa pergi begitu saja? Kiara tidak hanya ingin melihat Angel malu, tapi juga akan memotret beberapa gambar, agar Angel malu di hadapan semua orang. Lebih bagus lagi, kalau membagikan satu lembar pada Valentino, agar Valentino juga bisa menikmati pemandangan itu. Setelah Angel berpikir baik-baik, memutuskan untuk menghentikan langkah dengan ekspresi wajah yang begitu dingin, tanpa perasaan sama sekali. Memandang ke arah lain, sama sekali tidak memandang Hartanto. Angel, aku suka kamu. Tolong berikan aku kesempatan satu kali saja. Teriak Hartanto yang berterus terang pada Angel dengan segenap perasaannya. Kemudian, sebuah musik cinta yang romantis pun dimainkan di tempat. Angel merasa sangat malu, hanya bisa menggertakkan giginya, sama sekali tidak menjawab perkataannya Hartanto. Hartanto pun tidak memedulikan sikap Angel, dia tidak percaya dengan segala yang sudah dia lakukan ini. Tidak bisa menggerakkan hatinya Angel. Di bawah pendapat banyak semua orang, sepertinya Angel tidak akan begitu kejam, bukan? Shaft. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dua pemuda itu langsung membuka spanduk panjang dan berwarna merah terang. Di spanduk itu tertulis, Angel, berikan aku satu kali kesempatan untuk melindungimu. Saat ini, ekspresi wajahnya Angel masih terlihat muram. Perasaannya sangat canggung dan berpikir, sebenarnya harus bagaimana agar Hartanto ini bisa melepaskan dirinya. Angel, ini adalah hadiah pertama dariku. Hartanto menatap Angel dengan penuh kasih sayang, lalu menjulurkan tangannya dengan lembut untuk merobek kain yang menutupi benda di depan Mas Rati. Shaft. Benda yang ditutupi kain merah itu perlahan-lahan memperlihatkan semua bentuk isi di dalam dan menarik perhatian semua orang. Astaga! Romantis sekali. Wah, Tuan Hartanto sungguh tulusnya. Kalau Tuan Hartanto berbuat seperti itu padaku, aku pasti akan langsung menyetujuinya. Setelah melihat dengan jelas barang yang tertutup di depan mobil, beberapa karyawan wanita perusahaan di belakang Angel pun langsung berseru. Melihat barang yang tertutup di depan mobil itu adalah setumpuk bunga mawar raksasa. Melihat setumpuk bunga mawar raksasa yang terbentuk dari mawar yang tak terhitung jumlahnya, membentuk-bentuk hati yang sangat besar, juga terlihat sangat romantis. Di tengah wadah bunga mawar, terukir nama Angel dengan menggunakan bunga mawar berwarna biru. Sepertinya perpaduan merah dan biru telah menarik perhatian banyak orang. Indah, romantis, sangat berbeda dengan yang lain. Wanita mana yang hatinya tidak tergerak jika melihat adegan ini? Bahkan Kiara pun muncul perasaan iri dan berpikir, atas dasar apa Angel bisa mendapatkan semua ini? Dasar wanita tidak beres!
ucap Kiara dengan mendengus dingin. Arti dari ucapannya Kiara sangat jelas, bahwa mengatakan kalau gaya hidup Angel sangat tidak pantas, jadi bisa-bisanya menggoda banyak pria. Kiara, jaga baik-baik mulutmu itu. Angel segera menoleh, melihat Kiara dengan tatapan dingin. Cih! Kiara mengangkat sudut mulutnya dengan tidak senang. Angel, terimalah aku, berikanlah aku kesempatan satu kali saja. Hartanto mempersembahkan bunga mawar dengan sepasang tangannya, lalu melihat Angel dengan penuh perasaan kasih sayang. Tuan Hartanto, aku Angel, sudah menikah. Jawab Angel dengan ekspresi serius. Sedangkan, Angel sama sekali tidak memandang sewadah bunga mawar raksasa tersebut. Aku tahu. Aku juga tidak peduli. Bukankah itu hanya Valentino saja? Siapa yang tidak tahu dia adalah menantu yang tidak berguna dari keluarga Kusuma? Pria seperti ini bukanlah apa-apanya. Dia tidak bisa memberikan apa yang bisa kuberikan padamu. Saat Hartanto mengungkit Valentino, ekspresi wajahnya langsung menjadi tidak senang, dan perasaannya penuh percaya diri. Valentino yang hanya seorang menantu tidak berguna, berani-beraninya merebut wanita idamannya. Hartanto merasa Angel hanya merasa sedikit malu saja, jadi maksud dari membuat pertunjukan besar hari ini adalah bersiap memanfaatkan kesempatan emas ini untuk membawa Angel bersama dengannya. Sebenarnya membuat keputusan untuk memilih dirinya sendiri yang lebih baik dalam semua aspek, atau memilih Valentino yang sudah berada di keluarga Valentino selama 3 tahun tanpa memiliki apa-apa, itu tidak terlalu sulit, bukan? Valentino sangatlah baik, terima kasih. Dia juga bisa memberiku apa yang aku inginkan. Saat mendengar Hartanto mengatakan itu, Angel merasa sedikit marah. Tidak peduli seberapa tidak bergunanya Valentino, dia tetaplah suaminya Angel. Angel bisa mengatakan seperti ini, tapi tidak dengan orang lain. Apa yang bisa dia berikan padamu? Apa dia bisa memberikanmu ini? Apa dia bisa memberikanmu Maserati ini sebagai hadiah untukmu? Selama kamu bersedia bersama denganku, mobil Maserati yang dibuat secara khusus ini akan segera menjadi milikmu. Hartanto tersenyum ringan, menjulurkan tangan dan mengeluarkan banyak kunci mobil, mengangkatnya ke atas dan menggoyang-goyangkannya. Logo Maserati di kunci mobil sangat terlihat jelas. Dia tidak percaya dengan kondisi ekonomi Angel yang saat ini bisa menolak hal yang sangat bagus ini. Lagi-lagi semua orang di sekitar berseru, jurus Hartanto ini benar-benar sangat luar biasa. Maserati yang dibuat secara khusus dan bernilai 2 miliar rupiah akan menjadi miliknya Angel secara langsung, hanya kalau Angel bersama dengannya saja. Sepertinya, kalau Hartanto ingin sembarang menawarkan hal itu pada gadis di tengah jalan, kemungkinan besar gadis itu langsung setuju saja, kan? Tidak perlu, terima kasih. Siapapun tidak menyangka ekspresi Angel menjadi lebih dingin setelah mendengar perkataannya Hartanto. Hartanto pun sedikit mengerutkan alis. Dirinya yang telah berbuat banyak hal, apakah tidak bisa menggoyahkan hatinya Angel sedikit pun? Apakah semua ini karena keberadaannya Valentino? Saat memikirkan hal ini, perasaan Hartanto menjadi sangat tidak senang. Angel, apa Valentino bisa membeli mobil Maserati ini? Apa dia bisa mengeluarkan uang 2 miliar rupiah untukmu? Ucap Hartanto sambil mengerutkan alis. Mendengar nada bicaranya, jelas sedang merendahkan Valentino. Dia sanggup. Dia bisa melakukannya. Hanya pada saat ini, Angel langsung menjawab perkataan Hartanto. Dengan pendirian Angel yang begitu kuat dan tanpa ada keraguan dalam nada bicaranya, juga merasa sangat percaya diri. Kalau ini adalah kemarin, mungkin dia tidak mempunyai rasa percaya diri untuk berbicara dengan nada seperti itu. Sedangkan kemarin itu, Angel baru saja melihat dengan secara langsung bahwa vilanya Valentino itu bernilai lebih dari 12 miliar rupiah. Valentino saja bisa membeli villa yang seharga 12 miliar, apalagi membeli mobil yang hanya seharga 2 miliar. Meskipun Angel sebenarnya tidak tahu dari mana asalnya uang Valentino. Hartanto yang mendengar ucapan Angel menjadi tercengang. Dia tidak menyangka kalau Angel bisa berkata dengan begitu tegasnya. Nada bicara yang begitu tegasnya sudah menghapus keraguan semua orang. Hartanto berpikir, apakah dirinya telah melewatkan sesuatu dalam penyelidikannya terhadap Valentino. Aha! Kamu jangan bercandalah Angel. Valentino yang hanya bisa mengendarai BMW rongsokan yang senilai berapa ratus juta saja, bisa mengeluarkan uang sebanyak 2 miliar rupiah untukmu. Jangankan Maserati yang senilai 2 miliar rupiah, bahkan Mercedes-Benz yang berada di sampingnya Tuan Hartanto yang bernilai berapa miliar saja. Apa mungkin Valentino bisa membelinya? Hartanto mungkin tidak tahu situasinya, tapi apakah Kiara sendiri juga tidak tahu? Jadi Kiara membongkar semua tentang Angel di depan hadapan banyak orang. Mendengar ini,
Hartanto juga sedikit cemberut. Bab 247, tidak termaafkan. Karena dirinya berani datang untuk membuat drama ini, maka tentu saja dia sudah memeriksa semuanya sampai jelas. Selama 3 tahun Valentino menjadi bagian dari keluarga Kusuma, dia tidak pernah meraih kesuksesan apapun. Dia bergantung pada keluarga Kusuma sepenuhnya, jadi dia sangat direndahkan oleh semua anggota keluarga Kusuma. Bahkan, Angel pun kesal sekali pada Valentino. Apa dia mampu membeli mobil Maserati senilai 2 miliar? Kalau bajingan seperti Valentino saja mampu membelinya, kalau begitu bukankah semua orang di dunia ini mampu membeli Rolls Royce? Kamu! Valentino hanya tidak ingin membelinya, tapi dia punya uang. Angel melotot pada Kiara. Angel sama sekali tidak menyangka kalau Kiara bisa menambah-nambah kesulitan dirinya. Bagaimanapun juga, Kiara adalah kakak sepupunya. Namun, ternyata dia malah mempersulit Angel di saat Angel kesulitan seperti ini hanya demi mencapai tujuannya. Jangan-jangan kalau reputasi Angel rusak, Kiara akan mendapat untung. Apa keluarga Kusuma akan diuntungkan karena hal ini? Namun, Angel mana tahu kalau ternyata Kiara itu licik dan tega melakukan apa saja. Kalau bicara, siapapun bisa. Tapi, jarang sekali ada orang yang bisa membelinya langsung seperti Tuan Hartanto. Kalau ku bilang, Tuan Hartanto memiliki perasaan yang dalam padamu, jadi sebaiknya kamu setujui saja. Bukankah Tuan Hartanto 100 kali lebih baik dari Valentino? Kalau kamu bersama Tuan Hartanto, maka keluarga Kusuma tidak akan ikut menanggung malu melihatmu ditertawakan oleh seluruh kota Neo lagi. Hahaha. Kiara tertawa terbahak-bahak, rasanya dia ingin sekali membuat Angel dan Hartanto berpelukan sekarang juga. Lalu dia akan memotret mereka dan mengirimkan foto tersebut pada Valentino. Kalau kamu merasa Tuan Hartanto sangat hebat, maka sebaiknya kamu yang bersama dengannya. Jawab Angel tanpa ekspresi. Senyum di wajah Kiara memudar, dia memang mau, tapi itu dulu. Sekarang, dia tidak menginginkannya lagi. Angel, kedepannya kalau aku menikah dan menjadi nona keluarga Wijaya di kota Miracle, maka kata-katamu tadi itu sepertinya agak kurang menghormati keluarga Wijaya. Benar, kan? Kiara mendengus dingin saat mengatakannya. Kiara menginginkan mahar sebesar 18 miliar serta hadiah pernikahan lainnya dari keluarga Wijaya pada keluarga Kusuma. Sekarang, putri keluarga Kusuma mana yang tidak berharap kalau tuan muda keluarga Wijaya akan datang membawa mahar sebesar 18 miliar? Meski sekarang sudah lama tidak ada kabar dari tuan muda keluarga Wijaya, mereka tetap tidak akan menyerah. Di antara keramaian orang-orang, tidak ada yang menyadari sebuah BMW biru yang mengilap datang perlahan. Kalau bukan Valentino yang datang, siapa lagi? Di sepanjang perjalanan kemari, Valentino sudah memikirkannya lama sekali. Angel pasti salah paham pada dirinya akan sesuatu hal. Jadi, Valentino harus memperjelas kesalahpahaman ini, karena pasangan memang harus banyak berkomunikasi. Kalau ada kesalahpahaman, maka perlahan akan ada pembatas di antara mereka. Semakin pembatas itu membesar, maka hubungan di antara kedua orang akan retak. Jadi, Valentino sudah memikirkan cara untuk membicarakan masalah ini dengan Angel. Lalu, dia segera datang ke grup Kusuma. Namun saat Valentino mendekati gedung kantor grup Kusuma, dia melihat kerumunan ramai. Banyak karyawan kantor yang berdiri di tangga. Lalu, di bawahnya ada beberapa mobil dan bahkan sebuah spanduk. Ada apa ini? Valentino merasa aneh. Apa kantor mereka sedang mengadakan acara? Valentino memperlambat mobilnya ke depan, semakin mendekati keramaian. Sementara itu, semua karyawan grup Kusuma sepertinya tidak ada yang memperhatikan kedatangan Valentino. Jadi, tidak ada yang tahu kalau Valentino sudah datang. Saat ini, jarak mobil Valentino dengan gedung besar grup Kusuma kurang dari 200 meter. Valentino melihat kalau Angel sedang berdiri di tangga depan pintu grup Kusuma. Sementara itu, karyawan grup Kusuma di sekitar Angel menjaga jarak tertentu dengannya, seolah Angel terpisah dengan mereka. Melihat Angel yang berdiri sendiri seperti itu membuat Valentino merasa sedih. Kemudian, Valentino melihat keberadaan Kiara. Sepertinya, Kiara terus mengatakan sesuatu. Valentino merasa aneh. Dia segera memarkirkan mobilnya di parkiran untuk mengecek apa yang terjadi. Namun saat Valentino hendak memarkirkan mobilnya, tanpa sengaja matanya melihat tulisan spanduk itu. Valentino mengerutkan alisnya saat membaca isi spanduk tersebut. Valentino menginjak rem mendadak sehingga BMW tersebut berhenti di tempat. Angel, berikan aku satu kesempatan lagi untuk melindungimu. Valentino melihat peristiwa itu sambil menggumamkan kalimat ini. Seusai menggumamkan kalimat itu,
Valentino jadi merasa agak kebingungan. Kalau dia tidak salah tebak, sepertinya ada yang menyatakan perasaannya pada Angel. Selain membawa spanduk, juga ada hadiah. Lalu, sepertinya juga ada sebuket mawar besar. Apa-apaan ini? Bisa-bisanya ada yang menggoda istrinya saat Valentino tidak ada di sini? Valentino yang biasanya sangat tenang juga jadi merasakan sebuah rasa dingin menyebar keluar dari hatinya. Sepertinya, pria manapun tidak akan mampu menghadapi masalah seperti ini, kan? Valentino tidak terburu-buru pergi bertanya, tapi dia malah membuka jendela mobilnya, menyalakan rokok dan mengisapnya perlahan sambil melihat kejadian itu. Meski Valentino tidak bisa mendengar apapun dari sini, dia tetap bisa mengetahui keadaan kejadian itu melalui ekspresi dan gerakan bibir mereka. Saat ini, dia melihat wajah Angel yang sangat dingin mengucurkan aura arogan yang dingin, mirip sekali dengan aura presidir wanita yang dingin. Sementara itu, Kiara yang berdiri di samping Angel terus mengatakan sesuatu. Terkadang, dia juga akan mengedutkan bibirnya pada Angel. Valentino tersenyum dingin. Sejak awal, dia sudah tahu Kiara itu wanita seperti apa. Dia juga tahu sekejam apa wanita itu. Kiara rela melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Kemudian, Valentino melihat Hartanto yang berdiri di bawah tangga. Hartanto mengenakan jas putih-putih, terlihat seperti pangeran berkuda putih. Hartanto sedang memegang buket mawar sambil menatapi Angel dengan tatapan yang sangat lembut, seolah dialah suaminya Angel. Melihat hal ini, senyuman dingin di bibir Valentino semakin dalam. Dia menatapi kejadian itu dengan dingin dan rokok yang tergantung di ujung mulutnya. Dia sama sekali tidak akan memberi ampun. Kemudian, Valentino langsung menyalakan mobilnya dan menginjak pedal gas keras-keras. Bram, Bram, Bram. BMW itu bagaikan seekor monster yang keluar dari kandang, mengeluarkan suara deruman yang keras dan melesat cepat ke arah keramaian itu. Arah yang ditujunya adalah tempat Hartanto berdiri. Di depan pintu gedung kantor. Angel, kakak iparmu juga sudah bilang kalau Valentino tidak akan bisa membawakan kebahagiaan untukmu. Jangan sia-siakan waktumu dengannya. Ikutlah denganku, aku tidak akan pernah membencimu. Aku akan membawamu jalan-jalan di kotamu salah. Kemanapun boleh, asal kamu mau. Valentino hanyalah seorang bajingan, dia tidak berhak memilikimu. Dia bahkan tidak mampu membeli mawar-mawar ini. Begitu Hartanto melihat Kiara mendukungnya, dia jadi semakin percaya diri. Kelihatannya, dirinya pasti berhasil hari ini. Benar, Angel. Ini adalah kesempatan yang sangat sulit kita dapatkan seumur hidup. Bukankah bibi kedua ingin pindah rumah? Kalau kamu bersama Tuan Hartanto, bukankah kamu bisa pindah rumah kapanpun? Kata Kiara mempermainkan Angel. Bab 248 muncul dengan aura menekan. Tentu saja, bahkan villa, pemukiman di perumahan Dijing Oriental pun juga boleh. Hartanto ingin berkata villa di perumahan Dijing Oriental, tapi setelah memikirkan jumlah uang yang dimilikinya, dia tidak ingin terlalu mengangkat-angkat villa itu. Tidak perlu. Akhirnya kesabaran Angel sudah mencapai batas, dia ingin segera pergi setelah mengucapkan kalimat ini. Baik Hartanto ini merupakan klien penting kantor atau bukan, Angel tidak akan menahan diri lagi. Tidak mungkin dirinya cerai dengan Valentino demi seorang klien, kan? Gila. Namun sebelum Angel sempat menyelesaikan kalimatnya, mendadak dia mendengar suara deruman mesin mobil. Karenanya, dia menoleh dan melihat ke arah suara itu. Tidak hanya Angel, orang lain juga mendengar suara ini, karena suaranya benar-benar keras. Suara deruman mobil yang keras ini setara dengan mobil sport. Semua orang terdiam, termasuk Hartanto. Dia juga melihat ke arah mobil itu. Dilihat dari jauh, sebuah BMW biru mengilap melesat kemari bagaikan seekor kuda liar. Kecepatannya bagaikan sebuah panah. Mobil itu cepat sekali, kecepatan mesinnya setidaknya melebihi 60 km/jam. Knalpot mobil itu mengeluarkan asap hitam, terlihat sangat menakutkan. Angel langsung mengenali BMW ini. Bukankah ini mobil milik Valentino? Valentino datang. Saat ini, hati Angel jadi tenang sekali. Seolah asal Valentino muncul, semua permasalahan akan lenyap. Kiara dan orang-orang grup Kusuma tentu juga mengenali bahwa itu adalah mobilnya Valentino. Karena itu, dalam sekejap mereka kaget sekali. Kenapa sepertinya Valentino sudah mengetahui kejadian ini? Padahal mereka tidak melihat Angel menelponnya, kenapa dia bisa datang? Saat ini, BMW biru itu terus mengeluarkan deruman dan melesat kemari dengan cepat. Astaga! Apa-apaan ini? Hartanto kebingungan.
Padahal Hartanto merasa Angel sudah akan menerimanya. Namun di saat-saat terpenting seperti ini, mendadak muncul mobil yang entah dari mana dan merusak suasana ini. Hal ini membuat Hartanto kesal setengah mati. Tuan Hartanto, mobil ini, melesat ke arah kita. Seorang pemuda di samping gagap. Memangnya kenapa kalau dia kemari? Apa dia ingin menabrakku? Hartanto melambaikan tangannya dengan tidak sabaran, dia terlihat tidak peduli. Ini, sepertinya mobil itu tidak mengurangi kecepatannya. Pemuda itu gugup, dia mengatakannya sambil melangkah mundur. Dengan kecepatan BMW itu sekarang, mobil itu akan segera melesat kemari dalam waktu singkat. Bagaimana kalau pengemudi ini mabuk dan menabrak mereka? Hartanto juga jadi agak gugup. Dia juga menyadari kalau sepertinya BMW itu tidak akan mengurangi kecepatannya, malah jadi semakin cepat. Sementara itu, BMW tersebut mengarah pada Hartanto. Hartanto menggertakkan gigi sambil tetap berdiri di tempat. Sekarang Angel sedang menatapi dirinya. Kalau dirinya ketakutan dan bersembunyi di belakang, bukankah dirinya jadi terlihat kurang jantan? Hanya saja, Hartanto berpikir terlalu jauh. Sekarang yang dipikirkan Angel hanyalah mobil BMW itu. Mana mungkin Angel akan melihatnya? Angel melihat menembus kaca mobil BMW itu. Dia bahkan bisa melihat di kursi pengemudi, Valentino sedang duduk di dalamnya dengan wajah dingin dan ada sebatang rokok yang tergantung di bibirnya. Hartanto menggertakkan giginya sambil melihat ke arah BMW. Dia tidak percaya mobil itu akan menabraknya. Namun seiring dengan mobil BMW itu yang semakin mendekat, nyali Hartanto juga jadi semakin mengecil. Pada akhirnya, kaki dan perut Hartanto bergetar. Bram. BMW itu mengeluarkan suara deruman mesin sekali lagi, bagai seekor monster yang sedang mengaum. Ah, pergilah kau! Hartanto benar-benar ketakutan sekarang. Dia berlari tanpa mengatakan apapun. Karena dia membalikan tubuhnya dengan terlalu cepat, jadi Hartanto nyaris saja terpeleset di lantai. Namun, saat ini dirinya tidak bisa ragu-ragu. Karena itu, dia membungkukkan pinggangnya dan berlari. Saat ini, gengsi atau kehormatan pria atau bahkan pemikiran Angel padanya sudah tidak penting lagi. Kalau dia diam di tempat dan ditabrak BMW itu, maka kemungkinannya dia akan mati atau terluka parah. Angel, Kiara dan yang lain juga kaget sekali. Apa yang hendak dilakukan Valentino? Apa setelah melihat semua ini, Valentino ingin menabrak Hartanto karena marah? Hartanto berlari ke samping, napasnya megap-megap. Namun belum juga dia menghirup napas, mendadak dia mendengar suara yang sangat keras. Bruk! Bram! Perak! Suara dua mobil yang bertabrakan. Hartanto segera menoleh, lalu melihat ke arah sumber suara. Sementara itu, orang lainnya langsung terenganga dan membelalakan mata mereka lebar-lebar. Mereka menatap pemandangan di depan dengan tidak percaya. Kecepatan BMW yang dikendarai Valentino tidak berkurang sedikit pun, dia juga tidak mengarah ke arah lain. Dia mengemudikan mobilnya ke arah Hartanto. Setelah Hartanto pergi pun, BMW itu tidak mengurangi kecepatannya. Dia terus melesat ke depan. Di detik berikutnya, bagian depan BMW itu menabrak ke sisi Maserati pesanan yang bernilai 2 miliar lebih itu dengan kuat. Tabrakan yang kuat ini membuat pintu mobil Maserati itu menyeruak masuk, kemudian terdorong sejauh 5 meter oleh BMW itu sebelum berhenti. Semua ini karena jarak ancang-ancang BMW itu tidak terlalu jauh. Kalau jarak ancang-ancangnya jauh ditambah dengan inersia yang kuat, mungkin Maserati itu akan terbalik. Brak! Meski begitu, Maserati itu tetap terdorong keras sampai ke atas tangga dan tergeletak menghalangi di atasnya. Sementara itu, kaca Maserati dan BMW tersebut langsung hancur berkeping-keping karena tekanan yang sangat kuat. Suara debuman itu sangat keras dan kaca jendela itu hancur berkeping-keping sebelum jatuh ke atas lantai. Piring mawar yang menutupi kap mesin Maserati juga hancur ditabrak sampai hancur berkeping-keping karena tertimpa. Mobil Maserati itu bahkan sampai berubah bentuk, sementara itu bagian depan BMW itu juga penyok. Mungkin, dalam satu tabrakan ini kedua mobil akan mengalami kerusakan sebesar 80%. Orang-orang melihat kejadian ini dengan kebingungan, seolah mereka sedang menonton syuting film. Namun meski sedang syuting film sekalipun, semuanya hanya merupakan efek editan. Mana mungkin ada yang benar-benar menabrakkan mobil? Namun sekarang, Maserati pesanan senilai 2 miliar lebih langsung ditabrak sampai hancur. Ditambah lagi dengan BMW yang senilai 1 miliar itu, kerugian akan tabrakan ini bisa saja mencapai 4 miliar. Terdapat keterkejutan dalam mata Angel yang indah. Apa Valentino sengaja atau remnya blong?
Kalau dinilai dari sikap Valentino, seharusnya dia tidak akan melakukan hal yang begitu ceroboh. Jangan-jangan dia melakukan itu demi Angel. Kaca BMW itu hancur berkeping-keping, sehingga Valentino yang sedang duduk di kursi pengemudi terlihat. Valentino melepaskan sabuk pengamannya dengan sebelah tangan, lalu mendorong pintu mobilnya dan turun. Plak! Setelah turun dari mobil, Valentino tidak mengatakan apapun. Namun, dia menyalakan sebatang rokok dan menatap Hartanto dengan tenang. Bab 249. Apa yang harus dilakukan? Hartanto tertegun. Dia langsung berteriak. Siapa kamu? Kenapa kamu menabrak mobilku? Mobilmu? Kenapa kamu tidak memarkir mobilmu di parkiran, malahan menghalangi jalan depan gerbang? Valentino mengeluarkan asap rokok. Mobil BMW seharga 1 miliar ditabrakan hingga hancur, tapi Valentino malah tidak merasa sedih sama sekali. Baginya, 1 miliar seakan-akan seperti 10.000. Lebih tepatnya, Valentino tidak memedulikan semua barang yang berhubungan dengan uang. Kamu? Dasar! Hartanto juga kehabisan kata-kata karena ditanya seperti ini oleh Valentino. Namun, ini bukan menandakan dia akan membiarkan masalah mobil 2 miliar begitu saja. Bahkan acara pernyataan cinta yang disiapkan begitu lama juga sudah hancur. Ini membuat Hartanto sangat marah. Apalagi kejadian ini terjadi di depan Angel perempuan yang dia suka. Kalau dia tidak menyuruh Valentino untuk bertanggung jawab atas masalah hari ini, bukankah dia sangat malu? Katakan! Apa yang kamu inginkan? Hartanto ketakutan. Tentu saja kamu membayar kerusakan mobilku beserta kompensasi atas dampak terhadap perusahaan Grup Kusuma. Valentino tersenyum sambil membuang puntung rokok. Setelah mendengar kata-kata Valentino, Hartanto tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa yang dia dengar? Beraninya Valentino menyuruh Hartanto untuk ganti rugi atas kerusakan ini? Apakah Valentino yakin dia tidak sedang bercanda? Meskipun dia menyuruh perusahaan asuransi kemari, keputusan akhir pasti menyuruh Valentino yang ganti rugi semuanya. Bukankah Valentino terlalu polos? Valentino, kenapa kamu kemari? Saat Hartanto mau berbicara, Angel tiba-tiba bersuara. Hartanto tertegun saat mendengarnya. Valentino? Bukankah Valentino adalah suami Angel? Di mana Valentino? Hartanto langsung menghadap ke arah Angel tanpa memedulikan Valentino. Aku dengar ada yang mengganggumu, jadi aku datang membawa alat pembasmi. Ucap Valentino sambil tersenyum. Hartanto barusan melihat Angel, dia membalikkan kepalanya lagi saat mendengar suara dari belakang. Kini Hartanto baru tahu ternyata orang yang mengendarai BMW kemari adalah Valentino suaminya Angel. Hal ini membuat Hartanto tertegun dan muncul hawa dingin di hatinya. Meskipun rencananya sudah ketahuan oleh Valentino, tapi Hartanto tetap bersikap tenang. Ini dunia apa? Dunia uang, kamu bisa memiliki apapun asal kamu punya uang. Kalau dirinya ingin menyatakan perasaannya di depan Valentino, apa yang bisa dilakukan Valentino terhadap dirinya? Dari segi status dan materi, Valentino yang bergantung pada keluarga Angel sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Drama yang menyenangkan, hihi. Angel, kamu hebat juga. Kamu tidak hanya mempermalukan diri sendiri, kamu bahkan mengajak suamimu ikut malu. Valentino ini unik juga. Bisa dikatakan dia sangat polos karena beraninya melawan Tuan Hartanto. Kiara tidak berhenti menyindir Angel. Aku tidak menelpon Valentino. Meskipun dia memang tidak perlu menjelaskan kepada Kiara, tapi Angel tetap saja menjawab sambil mengerutkan alisnya. CKK, siapa lagi kalau bukan kamu? Jangan omong kosong lagi. Aku ingin lihat apa gunanya kamu menyuruh Valentino kemari. Apakah dia bisa melawan Tuan Hartanto? Kiara menyela kata-kata Angel sambil melihat ke arahnya. Di bawah tangga, Hartanto dan Valentino saling bertatapan. Tatapan mata Valentino sangat datar dan tidak berperasaan sehingga tidak ada yang menebak isi hatinya. Berbeda dengan Hartanto, wajahnya malah dipenuhi dengan aura menghina, bahkan seperti merendahkan Valentino. Tentu saja ada kemarahan dan kebencian yang dalam. Bagi Hartanto, Valentino adalah gangguan terbesar dalam perjalanan dirinya mengejar Angel. Kalau bukan karena Valentino, bukankah dia akan mendapatkan Angel dengan gampang? Karena hari ini dia bertemu Valentino, dia harus menggunakan kesempatan ini menjatuhkan Valentino untuk menunjukkan kehebatannya. Dia ingin menunjukkan kepada Angel siapa pria hebat yang sebenarnya. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang kalau Valentino adalah orang tidak berguna yang tidak cocok dengan Angel. Apa kamu Valentino?
Aku Hartanto, prasdir dari perusahaan Bond. Hartanto memamerkan dirinya terhadap Valentino. Meskipun kemampuan perusahaan Bond di kota Neo tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Kusuma, tapi juga tidak beda jauh, bahkan sangat berpotensi. Hartanto sebagai pendiri memiliki sepertiga saham perusahaan, dia adalah orang yang sukses. Dengan posisi presidir muda itu, sudah membuat banyak wanita jatuh cinta. Dia yakin Valentino pasti tahu perusahaan Bond, kecuali dia sama sekali tidak mengikuti perkembangan kota Neo. Aku sejak awal sudah mendengar cerita Tuan Valentino di kota Neo. Tidak kusangka kamu adalah Valentino. Hartanto tersenyum licik sambil menekankan kata cerita. Oh, ternyata kamu adalah perusahaan Bond yang bahkan tidak punya cerita sama sekali? Aku tidak tahu. Valentino menjawab dengan cuek. Kamu? Hartanto marah bukan main. Tatapan mata terhadap Valentino menjadi semakin dingin. Kalau tidak bisa berbicara dengan sopan, maka dirinya juga tidak perlu menahan diri lagi. Tuan Valentino bekerja di mana? Hartanto bertanya dengan sangat licik. Dia jelas tahu kalau Valentino tidak bekerja, tapi dia masih menanyakannya. Terlihat jelas kalau dia punya niat lain. Pengangguran. Valentino tetap menjawab dengan tenang. Tatapannya terhadap Hartanto seakan-akan seperti melihat seekor tikus, lebih tepatnya seperti badut. Valentino sama sekali tidak panik, dia ingin seberapa jauh Hartanto sanggup berpura-pura. Lebih baik jika Hartanto bisa memamerkan semuanya. Hanya dengan begitu baru bisa membuatnya pasrah. Kalau tidak begitu, dia berani untuk menyatakan perasaannya satu kali, maka dia berani untuk mengulangnya lagi. Pengangguran. Tuan Valentino terlihat sehat tapi menjadi pengangguran. Jangan-jangan Tuan Valentino setiap hari di rumah tidak melakukan apapun dan membiarkan istrimu membiayaimu. Hartanto menjawab dengan pura-pura terkejut. Ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan. Dia ingin mendengar jawaban Valentino, lagi pula Valentino memang tidak melakukan apapun selama 3 tahun. Cek sekeka. Tuan Hartanto memang sangat jujur. Kiara ikut tersenyum licik, beberapa orang lainnya juga tertawa diam-diam. Siapa yang tidak tahu kalau Valentino tidak bekerja? Intinya dia adalah orang yang tidak berguna. Banyak orang yang tahu hal ini, tapi tidak ada yang mengatakan di depan Valentino. Sekarang Hartanto mengatakan di depan semua orang, Valentino pasti sangat marah kan? Namun, jawaban Valentino malah membuat semua orang tertegun. Benar, istriku sangat menyayangiku. Dia tidak mengizinkanku bekerja. Valentino tersenyum saat mengatakannya. Dia jelas tahu cara paling menyakitkan untuk menyerang Hartanto. Setelah Valentino mengatakannya, Kiara dan semua orang langsung terdiam. Angel juga sangat malu. Melainkan Hartanto seketika menjadi sangat marah. Angel adalah wanita yang disukai Hartanto, tapi Angel malah tidak memedulikan Hartanto. Dia malah lebih bersedia bersama Valentino. Bab 250, Dominasi Tanpa Batas. Meskipun Valentino tidak melakukan apapun dan hanya bergantung pada istri saja, Angel juga bersedia bersama Valentino. Ini adalah pukulan terbesar untuk Hartanto. Kesenjangan yang menonjol ini membuat amarah Hartanto semakin meledak. Sekarang dia sangat ingin memukul Valentino. Tuan Valentino mengatakan kata-kata ini seakan-akan sangat bangga terhadap hal ini. Kamu sama sekali tidak menyukai Angel, kamu juga tidak punya hak untuk menyukai dan melindunginya. Kamu bahkan tidak punya hak untuk membahagiakannya. Hartanto tidak bisa menahan amarahnya lagi, dia langsung menegur Valentino. Valentino menatap Hartanto dengan ekspresi yang acuh tak acuh. Kini aura Valentino sangat menyeramkan. Hartanto sering bertemu dengan orang-orang berkuasa di kota Neo, tapi tidak ada seorang pun yang memiliki aura seperti Valentino. Aura ini seperti bawaan lahir. Aku akan melindungi wanitaku sendiri. Aku sanggup memberikannya kenyamanan. Dan juga, nama Angel bukanlah nama yang bisa kamu sebut. Aku akan menamparmu kalau kamu menyebutnya sekali lagi. Valentino menatap Hartanto dengan tatapan mematikan, kata-kata yang diucapkannya sangat keras. Hartanto tertegun menatap Valentino, kini dia kehabisan kata-kata. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami perasaan Hartanto. Rasa ditatap oleh Valentino seperti ditatap oleh binatang buas yang membuat orang ketakutan. Orang-orang di sekeliling juga ketakutan karena aura Valentino, apalagi Hartanto yang saling berhadapan dengannya. Angel merasa sangat terharu saat mendengarkan ucapan Valentino ini. Valentino sanggup memberikan kenyamanan kepadanya. Ini kata-kata yang terdengar sangat mendominasi. Semua karyawan wanita di belakang Kiara menunjukkan kekaguman di wajah mereka. Bahkan ada gadis yang terpesona hingga berteriak. Valentino keren sekali.
Dia terlalu keren. Kini, pesona Valentino beserta kata-katanya yang mendominasi berhasil menaklukkan semua wanita ini. Kenyamanan? Apa yang kamu gunakan untuk membuatnya nyaman? Ini adalah dunia realistis. Ini dunia yang memerlukan uang. Tanpa uang, kamu bukanlah apapun. Orang lain bisa tinggal di rumah besar, tapi kamu tidak bisa memberikannya. Orang lain bahkan punya kosmetik dan tas bermerek, kamu tetap saja tidak sanggup memberinya. Bahkan kamu juga tidak sanggup memberikan mobil mewah. Lihatlah Maseratiku, jangankan kamu tidak bekerja, walau kamu bekerja, kamu juga tidak akan sanggup membelinya seumur hidup ini. Valentino, kuberitahu kamu, ini dinamakan kesenjangan. Kamu harus menatap kesenjangan ini selama-lamanya. Setelah Hartanto tertegun sejenak, dia menatap Valentino dengan tatapan menghina. Apa gunanya kalau Valentino punya aura yang sangat kuat? Dia miskin. Ini adalah kenyataan. Semua orang bisa mengatakan kata-kata keren, tapi tidak semua orang bisa memiliki uang. Hehe, menurutku kata-kata Tuan Hartanto masuk akal. Valentino hanya sanggup membeli BMW ratusan juta. Maserati. Mimpi. Ucap Kiara. Valentino menggelengkan kepalanya. Kalau dia mau beli, bagaimana mungkin dia hanya membeli Maserati saja? Maksudmu, kalau kaya bisa memiliki semuanya? Tanya Valentino. Tentu saja. Semua barang di dunia ini bisa dimiliki dengan uang. Tidak ada sesuatu yang tidak bernilai. Semua ini tergantung pada sanggup atau tidak. Seperti yang kau lakukan kepada Angel sekarang. Kalau kamu tidak bergantung pada Angel, kamu bahkan tidak sanggup beli bunga mawar ini. Inilah kenyataan. Haha. Hartanto tertawa dengan nada menghina. Wajah Hartanto sekali lagi dipenuhi dengan percaya diri. Dia percaya dengan penilaiannya, juga percaya dengan informasi yang didapatkannya. Valentino hanyalah menantu yang bergantung kepada keluarga Kusuma. Apa yang bisa dia pamer di depan Hartanto? Apa yang sanggup dia beli? Beberapa waktu lalu, dia berlagak sombong karena memenangkan lotre, namun dia segera menghabiskan uang itu. Terakhir uangnya sudah habis, tapi dia sudah terbiasa berfoya-foya. Jadi dia balik bersama Angel lagi, mengambil keuntungan dari grup Kusuma. Dia adalah parasit keluarga Kusuma. Bagaimana mungkin dia punya uang? Kiara tidak berhenti menyindir. Valentino mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Kiara. Tidak heran saat Valentino baru-baru datang, ekspresi Angel terlihat sangat sedih dan marah. Awalnya Valentino merasa aneh. Seharusnya Angel malu karena Hartanto menyatakan perasaannya. Tapi kenapa dia marah? Sekarang tampaknya Kiara pasti sudah memfitnah Angel tadi. Maka itu Angel merasa sangat sedih. Namun, sekarang Valentino sudah di sini. Dia tidak akan membiarkan Kiara lanjut menindas orang. Valentino akan menunjukkan kalau Angel tidak bersalah. Kiara, aku katakan sekali lagi, aku sama sekali tidak mengambil keuntungan grup Kusuma. Semua kerjasama dengan Maple Rain Real Estate tercatat jelas. Kamu bisa memeriksanya setiap saat. Angel mengatakan dengan amarah. Catatan keuangan bisa dipalsukan. Kata-katamu tentu saja tidak bisa dipercaya. Kiara malah semakin menghina. Kamu? Angel menjadi semakin marah saat mendengarnya. Tidak ada orang yang bisa sabar setelah difitnah seperti ini. Lagi pula, Angel memang berusaha sepenuhnya untuk grup Kusuma. Tapi sekarang dia malah diperlakukan seperti ini. Ada apa dengan aku? Yang kukatakan memang fakta. Kalau tidak, kamu bilang saja dari mana datangnya BMW Valentino itu. Kalau Valentino memang kaya, sekarang suruh dia serahkan 2 miliar, maka aku percaya kalau kamu tidak bersalah. Wajah Kiara penuh dengan penghinaan. Kiara yakin Valentino pasti tidak sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu. Jadi Angel pasti tidak bisa menjelaskan masalah ini. Ternyata benar, Angel dalam sekejap menjadi sangat malu, bahkan tidak bisa berkata-kata. Karena Angel memang tidak tahu dari mana datangnya uang Valentino itu. Uang Valentino seperti jatuh dari langit. Dia tiba-tiba bisa membeli BMW, bahkan bisa menyewa seluruh hotel Four Seasons dan membeli villa perumahan di Jing Oriental seharga 12 miliar. Kalau semua ini ditambahkan, mungkin tidak bisa dilakukan kalau tidak memiliki harta puluhan miliaran. Namun, Valentino sebagai orang yang tidak melakukan apapun selama 3 tahun, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang kaya? Angel merasa sangat sedih saat memikirkan semua ini. Kalau tebakan Jenny benar, maka Valentino memang berhubungan dengan Maple Rain Real Estate. Kalau Valentino memang melakukannya, maka Kiara tidak termasuk memfitnahnya. Karena mendambakan perusahaan lebih licik dibandingkan mengambil keuntungan dari perusahaan. Valentino menggelengkan kepalanya. Jika Hartanto bersikeras mengatakan bahwa uang adalah yang utama,
Bahkan Kiara memaksa Angel untuk menunjukkan dirinya tidak bersalah dengan mengeluarkan lebih banyak uang. Maka, Valentino tidak punya pilihan lain lagi. Meskipun ada ketentuan dari keluarga Wijaya untuk tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Namun, demi Angel, ketentuan ini tidak termasuk apa-apa. Angel, serahkan hal ini kepadaku. Aku akan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Valentino memberikan tatapan meyakinkan kepada Angel. Angel juga tidak tahu bagaimana menanganinya. Dia hanya menganggukkan kepalanya.